hari ini tuh hari meledosnya apa menara tower di New York ya. Jadi apa ya? Ya kita nggak apa ya, kita melaksanakan kegiatannya di hari yang hari apa ya, hari bersedih ya, hari berkabung lah ya bagi Amerika Serikat ya. Ini mohon maaf kalau Bapak Ibu mendengar ada sayup-sayup, ada suara yang lain, memang karena saya lagi double vicon ya dengan yang lain, tapi saya mengutamakan untuk yang Brody. Ini sudah bikin apa ya, apa namanya kayak beban perkuliahan untuk yang Cisco sudah ada Pak Ali? Untuk kelasnya sudah saya buka Pak. Baru saya sampaikan di kelas yang saya ajar, yaitu di infrastruktur jaringan Pak. Nah, nanti untuk mata kuliah yang diadaptasi ke kurikulum Cisco itu ada 4 mata kuliah Pak. Jadi ada infrastruktur jaringan komputer, kemudian itu untuk CCNA 1, CCNA 2-nya itu perancangan jaringan mandiri, Cyber Ops Associate-nya itu Forensic IT, kemudian Cyber Security Essential-nya itu keamanan cyber. Oke. Nanti Pak Ali, ini mungkin kita perlu perlu vicon lebih khusus Pak Ali ya. Ya benar Pak. Saya ingin masukkan itu di dalam Moodle, jadi supaya tercatat di Moodle-nya. Kalau yang Bapak Ali kerjakan tadi kan tercatat di apa namanya Cisco Asus NetAcad-nya kan ya. Kita perlu juga mencatat di Moodle. Terima kasih Pak Ali. Ya. Untuk mata kuliah saya juga karena saya mengajar arsitektur komunikasi data. Jadi barangkali bisa juga saya belum bisa memastikan, tapi barangkali bisa dijadikan juga sebagai pemenuhan untuk di Cisco-nya Pak Ali ya. Nanti kita diskusikan lagi Pak Ali. Baik banget Pak. Kalau sudah kurikulumnya sudah ya kelihatan beres gitu, saya baru bisa belajar yang lain. Kalau kurikulum belum beres itu rasanya kok belum pas gitu. Saya pasti ini Pak Ali, jadi yang setelah ini selesai di modelnya mau saya lengkapi lagi. Jadi beban-beban dari CPL Prodi itu mau sudah saya petakan di dokumen kurikulum, tapi belum dipetakan di modelnya. Itu mau saya petakan. Ini saya baru menyelesaikan untuk yang kurikulum Prodi, melengkapi beban mata kuliahnya. Nah, pelan-pelan nanti ke modelnya. Kalau itu udah beres tuh sudah banyak hal yang selesai bagi target saya pribadi ya. Kepada mahasiswa juga sudah banyak gambaran. Oh ya, kira-kira mau belajarnya seperti ini gitu. Oke, ini sekarang sudah jam 10:09 Pak. Iya, terus masih ini ya. Semoga kalau mau nanti mau ditunggu dulu nggak apa-apa. Selamat pagi Bu Murian. Pagi Bu. Sekali bergabung Bu Murian. Selamat sekali Bu Murian. Terima kasih. Pak Lipur. Siap, Pak Ali, kenapa? Di
ASC Locator itu ada siswa akademik tapi atas namanya UNJ Pak. Terus ada dua gitu Iya, berarti. iya. Jadi yang satu kayaknya punya universitas buka juga atau gimana saya nggak ngerti ya. Ya oke, paling nggak apa-apa. Kita kan mandiri sendiri, nggak apa-apa. Benar. Nggak, tapi maksud saya tuh lembaga ini yang dari itu dari mana Pak ya? Dari universitas kan atau Pustikom atau gimana ya? Ya, saya belum tahu. Coba Pak Ali bisa nggak Pak Ali kirimkan screenshotnya ke saya? Oh ya. Nanti coba saya cari tahu ya. Gitu. Untuk mengenai legalitasnya Pak Ali, apakah satu kampus bisa memiliki 2 net akad atau bagaimana Pak Ali? Bisa sih Pak. Bisa ya, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Oke. Paling sudah 42 mahasiswa dikurangin 4, 38. Tunggu mau ditulis sampai jam berapa? Silahkan. Atau mau dimulai saja kali Pak? Saya sudah siap kalau mau dimulai. Ya. Oke, saya mulai aja Pak ya. Ya, silakan Pak Ali. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan mahasiswa dan mahasiswi Prodi STI Universitas di Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami dari pihak Prodi STI mengadakan acara sosialisasi kurikulum Prodi STI yang berisikan tentang terkait update kurikulum dari Prodi STI sendiri. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan rahmatnya sehingga kita bisa hadir dalam acara pagi hari ini. Dan untuk acara hari ini nanti akan dipandu dan dimoderatori oleh Saudari Firda dari mahasiswi STI angkatan 2020, dan kemudian akan diteruskan oleh paparan materi terkait kurikulum Prodi STI oleh Prodi STI Pak Lipur Sugianta. Untuk memulai acara pagi hari ini dan kelancaran acara ini, ada baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk meningkat waktu, saya persilahkan kepada Saudari Firda untuk memandu acara hari ini. Silakan Firda. Terima kasih Pak Ali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Lipur Sugianta selaku Koordinator Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen STI sekalian. Halo, selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyelimuti kita. Perkenalkan, saya Firda Dela Irawan yang akan memandu kegiatan sosialisasi kurikulum Prodi STI 2021. Oke teman-teman, saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Lipur Sugianta selaku Koordinator Prodi STI dan para dosen STI lainnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan sosialisasi kurikulum Prodi STI 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Lipur Sugianta. Kepada Bapak Lipur, dipersilakan. Terima kasih Pak Ali dan Mbak Firda. Mbak Firda, mungkin saya reminder lagi sebelum selama kita kegiatan ini, belepotan ngomongnya saya ya. Dan ini itu untuk absennya di share, kemudian nanti sebelum di tengah entah sekarang atau nanti gitu ya, untuk di screenshot sebagai bukti dari kegiatan kita. Mau sekarang atau nanti screenshotnya, Mbak Firda? Mungkin dibuat dulu
buat link presensinya ya Bapak. Oke, kalau presensinya Pak Ali mohon bisa di-share kepada Mbak Firda atau Pak Ali yang share di chat, silakan Pak Ali supaya mahasiswa tidak lupa. Dan barangkali juga share-nya absen bisa beberapa kali ya, takutnya nanti ada mahasiswa yang baru bergabung belakangan kemudian tidak mengetahui bahwa sudah ada link untuk absen. Demikian mungkin sebelum kita mulai ya. Baik Bapak. Baik, makasih. Untuk screenshotnya nanti di akhir atau di sekarang nanti Mbak Firda yang nanti memandu ya Mbak Firda ya. Terima kasih sebelumnya. Ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suara saya apakah bisa didengar dengan baik ya, Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya? Cukup jelas atau putus-putus? Jelas Pak. Jelas ya, baik. Nah, sebelum saya memulai untuk memaparkan mengenai kurikulum, pertama saya izin share screen dulu. Tadi diingatkan untuk absen Bapak dan Ibu dan mahasiswa semuanya ya, sehingga kegiatan ini tercatat gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya memulai memaparkan, saya akan perkenalkan diri dulu. Nah, barangkali ini belum kenal ya, mungkin ya lebih mengulangi saja. Ada beberapa dosen Prodi STI yang saat ini hadir, karena kita ini sekarang pandemi, jadi meskipun Anda itu baru masuk ya, saya sendiri itu belum ketemu intens dengan Anda semua ya. Kalau dengan Firda lebih sering wilayah WA dan sebagainya ya. Iya Pak. Ada Pak Ali Idrus ini. Pak Ali, mohon untuk on cam lagi Pak Ali Idrus. Ya Pak Ali, ini dosen STI untuk bidangnya adalah di jaringan komputer dan IoT. Pak Ali bisa sebentar saja memperkenalkan diri Pak Ali. Ya, salam kenal pada mahasiswa dan mahasiswa Prodi STI. Ya Pak, saya udah pernah ketemu di kelas Pak. Udah mulai kelas ya. Oke, baik. Ya. Kemudian ada lagi ini Ibu Murian Nugraheni. Nah, ini juga dosen Prodi STI ya. Mungkin Bu Murian bisa menyapa sebentar saja Bu Murian kepada mahasiswa kita ini semuanya. Assalamualaikum teman-teman. Kita mungkin udah pernah ketemu ya di mata kuliah tata kelola PI sama komputasi hijau. Ya, baik, terima kasih. Kemudian ada lagi Ibu Irma Permatasari. Bu Irma, tolong untuk menyapa sebentar saja Bu Irma kepada, kalau mungkin on cam-nya dinyalakan. Bu Irma sepertinya ada kendala ya, mungkin jauh dari Jakarta kali Bu Murian ya, barangkali itu kebetulan saya ya. Oke, mungkin Bu Murian, Bu Irma, saya salah ngomongkan. Seringnya salah antara Bu Irma sama Bu Murian, saya sering tukar-tukar gitu. Ada lagi dosen STI, ini ada Pak Fuad. Apakah Pak sudah hadir? Kayaknya belum ya. Pak Fuad ya. Assalamualaikum. Oh, udah ada. Pak Fuad, silakan Pak Fuad menyapa mahasiswa. Maaf Pak, saya tadi mencari-cari belum ketemu Pak Fuad. Ya, assalamualaikum semuanya. Ini sudah pernah ketemu semua nih Pak Alipur. Ya, baik Pak Fuad. Makasih Pak Fuad. Ya, sama-sama Pak. Ada satu lagi Bapak dan Ibu dan mahasiswa semuanya, dosen dari Prodi STI yaitu Pak Prasetya. Namun Pak Prasetya ini sekarang tidak mengajar. Tidak ada tugas mengajar karena beliau sedang studi lanjut di Universitas Diponegoro, mengambil program doktor. Kita doakan Pak Prasetya segera selesai dan bisa bergabung dengan kita kembali untuk memberikan perkuliahan, penelitian di kampus bersama dengan mahasiswa semuanya ya. Amin. Nah, baik, itu tadi dari dosen STI. Ada lagi sebetulnya dari Prodi ini Pak Abdullah ya. Pak Abdullah ini Anda belum ketemu Pak Abdullah ya, mahasiswa ya. Mungkin ada yang bisa pernah ketemu belum? Ada yang bisa menjawab, Mas Peter atau Mbak Ririn? Pak Abdullah belum pernah Pak. Belum pernah ya. Pak Abdullah ini yang membantu Prodi untuk
administrasi. Jadi kalau Anda butuh persuratan, entah surat keterangan, permohonan apa begitu ya, itu nanti bisa dibantu dengan Pak Abdullah. Saya Pak Abdullah hari ini belum bergabung ya. Oke, saya mungkin akan saya share ya nomor teleponnya ya kepada Anda semuanya ya. Ini sangat penting sekali karena di pandemi ini kalau komunikasinya yang paling efektif memang menggunakannya adalah media telepon ya, data tidak ketemu langsung ya. Sebentar. Ini saya share kontaknya Pak Abdullah di chatnya Zoom. Jadi mohon disimpan. Jadi untuk berkaitan dengan kebutuhan untuk administrasi, silakan bisa menghubungi Pak Abdullah. Nah, mau tentang info apa saja, saya ke Pak Ali ya. Sebentar, salahkan saya. Ya. Pak Abdullah. Ini mohon dicatat ya. Ini kontaknya Pak Abdullah. Sekali lagi, kalau Anda memiliki kepentingan, membutuhkan surat keterangan atau apapun itu yang terkait prodi, bahkan pengen mengetahui info terbaru mengenai prodi, ada info apa, ada ketinggalan misalnya ya, ada beasiswa atau ada informasi kampus pengumuman apa begitu, pengen konfirmasi, silakan dengan Pak Abdullah. Ada satu lagi, itu laboran kita, namanya Mas Gugun. Nah, mungkin Anda juga belum tahu ya. Saya sebenarnya ingin memperkenalkan Mas Gugun, cuman barangkali sekarang belum bisa bergabung ya. Jadi di prodi ini ada 6 dosen, kemudian ada 1 administrasi, Pak Abdullah tadi, dan ada 1 laboran ya, namanya Mas Gugun ya. Kemudian untuk komunikasi selama pandemi ini, barangkali ada yang belum tahu nomor HP saya. Apakah sudah tahu? Beberapa udah tahu sih ya, kayak Mas Peter udah tahu gitu ya. Setahu saya Mas Peter. Kemudian ada lagi ini Mas siapa ini? Mbak Salva juga sudah tahu ya. Nanti kalau pengen menghubungi saya, silahkan kontak dengan ketua kelas di mata kuliah yang saya ajar. Dia sudah share untuk kontaknya ya. Dan saya sendiri membuka pintu bagi Anda semua apabila ingin menghubungi saya di luar jam kerja. Jadi saya biasa kalau dihubungi itu bisa pagi sekali, bisa tengah malam ya, bisa hari libur sekarang ini misalnya ya. Menghubungi silahkan, saya tidak keberatan. Jadi mohon maaf kalau saya menjawabnya tidak sekaligus ya. Jadi barangkali agak lama gitu ya menjawabnya, tapi kalau penting dan Anda butuh segera untuk berhubungan dengan saya, feel free, bebas ya untuk bisa telepon. Kalau telepon mungkin memperkenalkan diri dulu ya, Pak, nama saya ini dari prodi ini. Jangan langsung, Pak kemarin begini, saya kan nggak tahu ini siapa gitu ya. Jadi kadang-kadang nomornya nggak saya kenal gitu. Jadi kalau Anda menghubungi baik WA maupun telepon, silakan memperkenalkan diri dulu, kemudian baru menyebutkan kepentingannya apa. Nah, untuk saya silakan untuk menghubungi kapan saja ya. Bapak Ibu dosen yang lain barangkali bisa disesuaikan. Kalau Bapak Ibu dosen yang berkenannya dihubungi di hari kerja saja, di jam kerja, ya mohon bisa menyesuaikan ya. Nanti komunikasi agar cepat tetap berjalan dengan baik. Ya, karena kita jujur saja ini dengan mahasiswa Mbak Firda, seangkatan Mbak Firda itu saya belum pernah mengumpulkan fisik Mbak Firda ya. Kumpul bareng di kampus belum pernah. Sudah setahun ini belum pernah ketemu ya. Ya betul Pak. Yang angkatan 2021 ini juga demikian kemungkinan ya. Meskipun sekarang ada kabar baik bahwa pandeminya sudah mereda. Nah, kita berharap segera pulih kembali dan bisa berkumpul. Tapi untuk berkumpul memang dipastikan bahwa mahasiswa sudah divaksin 2 kali. Nah, kalau saya sudah, Pak Ali juga sudah, Bu Murian sudah, Pak Buat dosen sudah. Kalau Firda apakah sudah divaksin 2 kali? Baru sekali Pak. Baru sekali, belum ya? Iya. Mahasiswa yang lain, ini misalnya saya nyapa nih Mbak Salva Sadila, apakah sudah 2 kali divaksin? Baru 1 kali ya. Nanti kalau
sudah 2 kali dan semua sehat semuanya ya. Kita harapkan tidak ada efek samping yang berkelanjutan ya, karena ada yang cerita divaksin 2 kali itu ada yang demam, ada yang badannya panas dingin ya, kemudian gemeter-gemeter, ngantuk sekali. Kalau saya ngantuk sekali, jadi setelah disuntik itu pokoknya nggak bisa berdiri, tidur aja selama seharian. Alhamdulillah besok paginya sudah normal lagi ya. Baik, kita doakan semoga pandemi cepat selesai ya. Baik, kita mulai dengan kurikulum ini. Nanti kepada Mbak Firda, ini yang saya share kepada angkatan Anda di sosialisasi yang sebelumnya, itu sudah yang terbaru yang saya share ini. Jadi yang terbaru ini boleh dibagikan kepada mahasiswa angkatan Mbak Firda. Ya, isinya sama, hanya yang baru ini lebih dilengkapi lagi dengan beberapa tambahan untuk mata kuliah. Informasi deskripsi mata kuliah Mbak Firda. Silakan kalau mau dibagi. Iya, baik Pak. Saya share ke grup angkatan ya Pak. Terima kasih. Oke, jadi ini adalah Bapak Ibu mahasiswa semuanya. Ini ada dosen-dosen dari Prodi STI ya. Ini sekarang Mas Pras ini yang lagi studi lanjut program doktor di UNIF Semarang. Nanti akan gantian ya, kalau misalkan Bu Irma mendapatkan beasiswa atau Pak Bu Murien, Pak Ali, Pak Fuad yang gantian untuk sekolah ya. Saya sih mengharapkan semuanya segera doktor ya, jangan nunggu doktornya umur 40 udah ketuaan nanti ya, nanti nggak kelar sekolahnya ya. Kalau sekarang kan masih semangat, masih kuat ya, sehingga sekolahnya sudah sempat selesai. Baik, ini saya sudah perbaiki, jadi ini adalah update untuk bulan September 2021. Oke, data isinya ini ya. Oh ya, selama saya menyampaikan paparan, nanti kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di chatnya Zoom ya. Nanti akan dibantu oleh Mbak Firda untuk mengurutkan pertanyaannya sehingga bisa dijawab. Bapak dosen yang lain yang barangkali bisa menjawab pertanyaan yang ada di chat Zoom, silakan untuk bisa diberikan tanggapannya. Jadi tidak harus dari saya semuanya, karena Bapak dosen juga memahami kurikulum prodi STI ini. Baik. Oke, ini informasinya. Ini latar belakang dan landasan hukum tentang kurikulum. Ini tidak akan saya terangkan karena ini berisi peraturan-peraturan perundangan semuanya ya. Yang ingin saya soroti adalah mungkin yang penting banget adalah yang nomor 8 ini ya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 itu tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Artinya bahwa semua kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan di perguruan tinggi di Indonesia itu sudah harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh kementerian yang dituangkan dalam bentuk peraturan menteri ya, nomor 8 ini yang paling penting menurut saya. Baik, kemudian juga yang berikutnya ada lagi, tapi ini belum begitu rinci ya, yaitu Permendikbud nomor 73 ya, nomor 4 ini, yaitu bagaimana menerapkan KKNI. KKNI itu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ya, KKNI ini sebetulnya adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang kualitas dari sumber daya manusia, dari mulai lulusan sekolah dasar sampai lulusan perguruan tinggi, itu diatur di KKNI. Nah, KKNI ini akan diserap menjadi sebuah kurikulum di perguruan tinggi, kurikulum di di pendidikan dasar menengah itu dibuat masing-masing peraturannya. Untuk yang di perguruan tinggi itu nomor 73 tahun 2013. Untuk yang di pendidikan dasar menengah nomornya lain lagi. Jadi ini diterapkan di pendidikan itu dengan peraturan menteri juga. Baik. Berikutnya adalah visi dan misi program studi. Kalau visi misi program studi itu akan berusaha mengembangkan dengan keilmuan program studi ya. Ini visinya ya. Jadi program studi sistem dan teknologi informasi itu berusaha untuk mengembangkan
pengetahuan yang berkaitan dengan smart devices, ya, terutama IoT, Internet of Things. Kemudian dengan tetap menggunakan dasar keagamaan dan semangat teknopreneurship. Dua nilai ini itu merupakan luaran atau ciri khusus dari pendidikan yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Baik. Visinya saya kira sudah sama dengan yang lain ya. Ini berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi. Jadi ada pendidikan, itu dharma yang pertama. Dharma kedua adalah berkaitan dengan penelitian, ini. Dharma ketiga berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. Kita tambah satu lagi, yaitu adanya kemitraan dengan perguruan tinggi dan industri, dengan perguruan tinggi ya, industri di dalam dan luar negeri. Industri ini dapat diartikan sebagai pengguna lulusan ya, perusahaan, atau juga asosiasi profesi dan juga dengan lembaga sertifikasi. Jadi ini lingkupnya luas ya. Untuk saat ini program studi menjalin kerjasama itu dengan perguruan tinggi dan industri di dalam negeri ya. Untuk luar negerinya belum, tapi barangkali kita sudah merancang. Ini ada Cisco ya yang akan diintegrasikan dalam kurikulum dan sudah berstandar internasional. Nanti akan menyusul lagi ada sertifikasi juga dari kompetensi yang lain. Kita rencanakan ada dari Microsoft yang sebelumnya ya, nanti coba kita jajaki kembali. Baik, untuk berikutnya lagi, nah ini Anda sudah mendengar semua ya bahwa Anda ini termasuk mahasiswa di Indonesia ini ya, yang begitu masuk perguruan tinggi itu sudah dikenalkan dengan namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini program yang baru sejak Mas Menteri Nadiem itu menjabat. Sebelumnya tidak ada. Jadi sebelumnya itu pembelajaran itu murni diselesaikan sebagian besar itu di kampus. Mahasiswa itu keluar kampus itu hanya pada saat PKL, praktek kerja lapangan, atau penelitian. Itu keluar kampus. Atau mengikuti lomba yang sifatnya ekstrakurikuler ya. Kalau yang utama di kampus. Nah dengan MBKM ini, ya, mahasiswa diberikan kesempatan, diberikan pilihan, bukan kewajiban ya, pilihan. Apakah akan menyelesaikan pendidikannya itu sebagian di kampus, sebagian di luar kampus, atau seperti yang sebelumnya, mayoritas diselesaikan di kampus. Itu pilihan. Nah, program studi itu menyediakan akses apabila mahasiswa tersebut ingin mengambil studinya itu sebagian di luar kampus. Di luar kampus artinya bisa di program studi lain di UNJ yang juga memiliki keilmuan yang serupa ya, atau yang satu rumpun. Di UNJ ada namanya ilmu komputer, itu ada di Fakultas MIPA, itu masih serumpun meskipun tidak sama persis ya. Atau juga bisa memilih program studi lain di luar UNJ. Nah, program studi STI juga sudah menjalin kerjasama dengan program studi ilmu komputer di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Ya, itu. Kemudian juga bisa juga dengan industri. Artinya di perusahaan ya. Nah, kalau perusahaan ini pada semester awal semester ganjil ini, untuk yang angkatannya Mbak Firda, itu sebagian sudah mengikuti MBKM, ya, ada yang perguruan tinggi yang di luar UNJ. Ya. Tapi memang ini masih rintisan ya, jadi belum banyak yang ikut. Tapi barangkali setelah semester berjalan kemudian, saya harapkan lebih banyak juga mahasiswa yang ikut. Mengapa? Karena manfaatnya besar sekali. Jadi selain untuk mengenal adanya
perguruan tinggi lain juga mengembangkan soft skill mahasiswa. Ya, tidak hanya pintar secara keilmuan, tapi juga berkomunikasinya juga bagus. Ya, negosiasi juga bagus. Menyampaikan pendapat, menyampaikan idenya juga dengan cara yang baik. Itu keuntungan secara non tangible, ya. Yang tangible-nya itu diberikan uang saku. Itu menarik sekali ya. Ada uang saku, ada sertifikat, plus yang lain juga. Ya. Kalau di industri misalnya selama mengikuti Merdeka Belajar Merdeka ini, misalnya ya dianggap kompeten, bagus penilaiannya dari perusahaan, maka nggak menutup kemungkinan ya bisa juga direkrut menjadi karyawan ya nanti setelah selesai. Jadi ini peluang yang bagus sekali yang saya dan para dosen di sini dosen yang lain tidak mendapatkannya saat dulu menjadi mahasiswa. Ya, ini saya kira hal yang positif yang dapat Anda manfaatkan. Yang berikutnya ini adalah tentang ini kekhususan atau keunggulan program studi. Jadi program studi sistem dan teknologi informasi ini merupakan satu dari beberapa program studi di bidang komputer. Ya oke, mungkin sedikit saya akan tampilkan ya, apa aja sih program studi lain di bidang komputer yang satu rumpun. Ya sebentar, ini saya tampilkan sebentar. Ada, oke, ini saya mau izin untuk share screen lagi. Oke, ini saya stop dulu share screen-nya ya. Saya stop, ini kemudian saya pindahkan share screen-nya ini. Oke, baik. Ini adalah lampiran pertama ya dari keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan nomor 232 tahun 2019. Ya. Jadi di sini itu berisi daftar nama untuk program studi ya yang ada di Indonesia untuk program akademik. Akademik itu artinya sarjana, magister, doktor akademik ya. Ya. Ini ada kolom-kolom ya. Kolom ini nama program studinya dalam bahasa Indonesia. Ini kolom nama program studi dalam bahasa Inggrisnya seperti apa. Kemudian ini adalah programnya itu apa saja. Ada program studi yang namanya sama, gitu, seperti ini. Tapi dapat diselenggarakan pada program yang berbeda. Jadi misalkan antropologi tari itu bisa ada di program sarjana, bisa ada di program magister atau doktor. Ini adalah gelarnya. Jadi kalau dia sarjana ya, sarjana seni. Kalau dia magister, magister seni. SN itu seni ya, SN itu ya, bukan yang lain ya. Doktor itu dokter seni, gitu ya. Kemudian ini adalah rumpunnya ini. Rumpunnya masuk rumpun humaniora. Ya. Ya, kita lihat untuk komputer ya, saya masuk ke bidang ilmu formal namanya komputer itu. Nah ini, ya. Komputer itu masuk rumpunnya ilmu formal, ya formal. Nah, di rumpun ilmu formal itu ada komputer, ya, ada logika, ada matematika, 3 subrumpun ya. Untuk komputer itu ada ilmu komputer atau informatika, ya, dapat diselenggarakan dalam program sarjana, magister atau doktor. Gelarnya komputer. Jadi kalau dia sarjana, sarjana komputer. Doktor, doktor komputer, gitu ya. Ada lagi kecerdasan buatan. Ini hanya untuk program magister. Kemudian ada rekayasa perangkat lunak, bisa sarjana, magister, doktor. Dan lain juga, nah program studi kita, sistem dan teknologi informasi. Itu ada di program sarjana saja, saat ini ya. Nah, doktor dan magisternya bisa mengikuti yang lain, misalnya ilmu komputer boleh ngambil ini. Ya.
atau sistem informasi boleh, atau teknologi informasi boleh. Ya. Ini gelarnya ya. Nah, jadi kalau Anda sekarang masih mendengar ada nama program studi komputer yang bukan dari 7 ini, misalnya manajemen informatika, teknik informatika, atau nama yang lain ya, berarti prodi tersebut belum mengikuti nama prodi yang terbaru. Nah, kita mudah mengikuti nama prodi ini ya. Jadi kita di program sarjana. Nah, kembali ke tadi. Apa yang saya kembali tadi. Ya, baik. Nah, yang menjadi kekhususan program studi kita itu IoT, keunggulannya ya, Internet of Things. Kalau kita terjemahkan ya, IoT ini apa sih IoT itu? IoT ini sebetulnya merupakan pengembangan ya, rapid development, pengembangan dari komunikasi wireless komunikasi, sistem terbenam, embedded system ya. Kemudian juga ada beberapa hal yang lain, misalnya ini ada cloud computing ya, komputasi awan, big data. Kemudian ada lagi juga teknologi-teknologi yang berkaitan dengan komunikasi. Jadi merupakan kombinasi dari berbagai macam pengembangan. Ya. Nah, di bawah ini ya itu adalah beberapa cabang, saya nyebutnya apa ya, ranting kali atau apa gitu ya, dari program dari IoT. Ya, jadi di IoT itu ada misalnya machine learning, ada embedded system, gitu ya, ada instrumentasi. Ada di sini misalnya programming, ada networking, ada cyber security, dan lain-lain. Ini tidak semuanya kita kembangkan, gitu ya, karena tentu ini adalah bidang ilmu yang cukup besar ya, jadi tidak mungkin kita kembangkan, dan juga ketersediaan SDM dosen kita tidak pada semua bidang ini. Yang kita kembangkan diantaranya adalah ini ya, embedded system ini, kemudian ada lagi programming di sini ya, ada lagi network infrastructure, gitu ya, dan ada ini cloud computing, dan termasuk ada big data di sini ya, kita kembangkan di arah itu. Nah, di bawah ini adalah kalau memudahkan bagi masyarakat untuk memandang, karena di komputer itu juga ada yang mendalaminya itu hardware, ya. Ada juga yang mendalaminya itu software. Ya. Kalau yang hardware itu maka sebagian besar itu akan ada di engineering, di teknik komputernya. Kalau teknologi informasi dan sistem informasi itu tidak mendalami tentang hardware. Nah, untuk yang prodi kita, itu akan kita coba bermainnya itu di firmware sama di software. Jadi di kotak yang dua ini. Ya, kalau saya berikan kotak di sini. Nah, di kotak ini ya. Di dua kotak ini, hardware sama firmware. Kita tidak bermain di hardware, kita bermainnya di firmware dan software. Saya semuanya belepotan lagi ya. Maaf sebelumnya ya. Oke, ya. Oke, mungkin dari Anda apakah ada yang sudah bisa membayangkan IoT itu apa sih contohnya misalnya? Coba mungkin saya tanya kepada satu mahasiswa aja misalnya, yang saya tahu ini Mbak Selva Sadila misalnya. Halo Mbak Selva, apakah bisa mendengar suara saya? Nah coba, apakah sudah punya gambaran? IoT itu contohnya apa sih misalnya Mbak Selva Sadila? Misalnya, IoT. Ada gambaran belum? Seperti apa? Kalau belum nggak apa-apa ya, saya pengen tahu saja.
Nah, iya, betul betul seperti itu.